Selamat malam, Sobat Live TV. Selamat datang di podcast kami malam ini. Kali ini kita akan sedikit berbincang, sedikit serius lah ya, tentang pegiat lingkungan hidup. Di sini terhadir di studio kami seorang pegiat lingkungan hidup di daerah Muaro Padang. Nah, Bang, Ya, selamat datang Bang. Dengan siapa Bang? Anto. Udah Anto ya. Sudah berapa lama Bang jadi penggiat lingkungan, tapi khususnya kebersihan sungai? Ya, baik. Pertama sekali secara pribadi dan komunitas, kami ucapkan terima kasih atas undangan dari Sumar Live TV. Iya. Dan bisa hadir di studio ini. Nah, Oke. Pertama, kebetulan saya penggiat lingkungan bagian sungai. Alhamdulillah udah berjalan masuk 2 tahun lebih. Sekarang ini kita terus mengintegrasikan bagaimana Sungai Batangaro. Batangaro ya, Sungai Batangaro di Muara ya, Ya, betul. Muara Padang. Iya, di Kota Padang. Nah, Jadi kita bersama teman-teman terus melakukan aksi-aksi edukasi bagaimana sungai itu bisa layak seperti semulanya. betul. Nama komunitasnya apa Bang? Komunitas Peduli Sungai Batangaro. Komunitas Peduli Sungai Batangaro. Itu apa aja yang dilakukan Bang? Selain bersih-bersih ya? Iya, betul. Selain bersih-bersih, kita juga mengarahkan masyarakat untuk membuang sampah ke tempat TPS seperti kontainer. Kita ajak masyarakat. Jadi bersama teman-teman, bersama pengurus RT RW, kita kerjasama gimana lingkungan itu supaya bersih. Sekarang ini kan bahayanya plastik, Pak. Plastik ya, betul sampah Jadi, plastik ya. luar biasa sekarang nih. Kadang-kadang kita lihat kalau musim hujan daerah pantai Padang itu penuh sekali sampah, luar biasa. Oh begitu. Ya. Ada nggak kolaborasi antara penggiat peduli sungai ini dengan pemerintah daerah seperti lurah, camat atau kota? Kota Ada. Nah, kemarin terakhir kita sebelum pandemi kita kolaborasi dengan teman-teman, ada satu komunitas yang peduli sungai, peduli lingkungan. Udah sering tuh sekali seminggu. Jadi terkendala kita kena pandemi sekarang, jadi kita nggak bisa mengadakan aksi. Mudah-mudahan pandemi ini bisa sesudah wabah ini nanti kita bisa lakukan aksi lagi kembali untuk ke lapangan lagi. Program-program kelanjutannya? Kita kemarin udah nyusun program seperti melakukan sebenarnya sih banyak yang kami lakukan, seperti melakukan sampah ini dijadikan ekobrik. Ekobrik ini kan seperti Daur ulang. Nah, kemarin udah pernah kami coba tuh. Pertama udah pernah ada satu pameran di terminal Night Market. Night ya. Pernah itu kontesnya. Jadi terus ada juga dari kami juga pendidikan. Seperti perpustakaan, teman-teman kami gabung semuanya di situ. Begitu. Ya. Untuk tata ruang di bantaran sungai apa namanya? Batangaro itu seperti apa? Apakah itu perlu ditata ulang atau seperti apa? Betul sekali Pak. Sebenarnya itu Batangaro tuh udah apa ya? Udah perlulah pemerintah untuk memperhatikan. Kalau kita misalnya jangan sekedar seremoni aja, hanya menghabiskan anggaran. Sekarang ini
kita lihat kan pernah kita mengusulkan kepada instansi terkait seperti kapal itu ditata kembali. 1 tahun yang kemarin juga ada pengurukan pembuangan bangkai kapal. Iya. Sekarang udah ada lagi. Udah ada lagi. Padahal kapal-kapal yang rusak, yang tidak terpakai lagi gitu ya. Sekarang kayaknya kami dari pemantauan rekan-rekan, baik itu saya sendiri, udah ada lagi yang akan menjadi bangkai kapal yang akan ke depan. Jadi besar harapan kita dari Pemko atau Pemda untuk memperhatikan Batangharo itu. Padahal itu sungai satu-satunya yang pusat kota. Betul. Ya. Pemirsa Sumber Live TV, kalau kita jalan-jalan ke sepanjang Sungai Batangharo, kalau di seberang itu namanya seberang apa namanya? Kampung Batu, Pengalangan, Kampung Seberang Pembayan, Kampung Teleng. Seberangnya Kota Tua. Kota Tua. Iya. Kota Tua itu sendiri sangat udah mulai rame ya. Udah rame-rame dengan kafe, dengan ada hiburan di situ. Ya. Tapi terlalu kontras dengan keadaan sungainya. Benar. Jadi pemirsa Live TV bisa jalan-jalan ke Kota Tua di sepanjang Sungai Batangharo itu. Di situ Anda akan lihat ke seberang itu cukup kontras banget. Kalau di sini banyak kafe, pengunjung, tapi ngelihat ke seberang, wah, bangkai sampah, bangkai kapal, dan kesemerawutan warung-warung. Padahal di sana itu pemirsa, untuk jadi satu destinasi yang sangat bagus. Di situ ada Betaro, ada apa lagi tuh? Ada seperti kayak di Gunung Padang ada Benteng. Ada itu di seberangnya ya? Iya, di seberangnya. Kalau yang di Kota Tua ada gedung-gedung tua. Padahal nilai sejarahnya tuh sangat. Iya, betul sekali pemirsa. Gedung-gedung tua itu sangat nilai sejarahnya sangat tinggi. Iya. Kalau Anda ingin berfoto, datang siang hari ke situ. Malam pun bagus ya, Pak. Keren. Kemarin itu saya ada meliput tentang pohon tumbang. Ya. Dan saya dapat informasi dari masyarakat, di atas itu ada 5 batang sungai ya. Iya, benar. Tapi katanya kotor. Benar. Seperti apa? Pak Anto yang tinggal di sana kan? Iya. Kebetulan kami sebagai penggiat lingkungan daerah Batangharo pernah kami survei daerah sana asal sampahnya itu Jadi asal sampah itu kebanyakan dari 5 sungai itu ada sekitar, kalau musim kemarau bisa mengirim satu sungai itu 1 ton 2 ton. Wow. Itu sampah apa? Sampah masyarakat? Sampah masyarakat, kebanyakan sampah masyarakat. Jadi masyarakat yang tinggal di lereng itu di atas. Iya. Itu penyebabnya selain mereka buang sembarangan, apakah nggak ada DLH yang menjemput sampah ke atas? Sepertinya nggak ada. Kalau ke atas bukitnya nggak ada, seperti nggak ada. Jadi masyarakat buang sembarangan. Ambil inisiatif yang terdekat aja. Ke aliran sungai. Iya, anak sungainya ya, yang dari atas ke bawah. Iya. Pantas di saat musim hujan, iya benar, itu turun banyak sampah luar biasa. Padahal kalau kita lihat dari atas sih nggak begitu. Iya. Itu mohon perhatian buat pemerintah daerah, camatnya ataupun lurahnya. Itu lurah apa namanya di sana? Padang Selatan. Padang Selatan, untuk bisa memperhatikan keluhan masyarakat ini, karena ya cukup mengganggu sampah tersebut, apalagi sampah plastik ya. Terus Pak Anto sebagai penggiat alam di situ, apakah tidak
memajukan program ke pemerintah daerah? Pernah sih, kalau untuk program rencana kita, teman-teman, kita seperti daerah lain, kota-kota lain kan ada wisata sungai. Jadi kita mau membuat wisata sungai, gimana keadaan sungai kita sekarang udah kayak begitu. Jadi besar harapan kita sungai itu ditata kembali. Nah, jadi seperti daerah kota-kota lain kan ada wisata sungai. Padahal itu aslinya luar biasa, Pak. Betul. Biasanya orang wisata malam sekarang, wisata siang, kita adakan wisata malam. Ya. Seperti ngomong daerah Surabaya, Sungai Berantas, ada wisata sungai. Ada wisata malam. Iya, wisata siang hari, sekarang kita wisata malam. Dibalik ya. Dibalik. Jadi sekarang kita pernah sih mau coba-coba, cuman ada sebagian wisatawan, wisatanya terlalu banyak Pak ini. Ya, kita mau ngomong apa lagi? Saya juga dapat bocoran kemarin dari Bapak Kadis Prawisata Kota. Ya. Itu akan dihidupkan kembali Pak Sujado, Baju Sampan. Oh ya. Pak Anto udah dengar? Udah. Tapi dalam keadaan sungai seperti itu gimana? Itulah. Dari dulu kan itu terus namanya itu Selaju Sampan. Selaju Sampan itu ya. Event tahunan. Ya. Dari dulu event-event itu. Jadi kalau bisa lah, kalau kita pas, jangan hanya cuman ketika event itu diadakan pembersihan sungai. Wah gitu. Jadi kita besar harapan kami sebagai komunitas penggiat lingkungan, ajaklah seluruh masyarakat yang seperti gabung DLH, penggiat lingkungan, RW, untuk melibatkan seluruh di situ. Jadi insya Allah mudah-mudahan Batanghari bisa jadi destinasi wisata Sumatera Barat. Ya. Kalau kita lihat dari kita kilas balik ke zaman dahulu. Iya. Nah, tentang di Gunung Padang ada kisah Siti Nurbaya. Gitu, ya. Nah, itu sudah sangat familiar dan mendunia. Iya, benar. Nah, udah jadi destinasi daerah. Ya. Mestinya pemerintah daerah sangat memperhatikan tempat tersebut. Benar. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat untuk naik ke atas Gunung Padang udah jarang. Benar. Ya. Ke atas itu kadang-kadang malas, kenyamanan. Jadi kita kalau masalah, kebetulan saya warga di situ Pak. Jadi besar juga harapan kami untuk instansi terkait atau Pemko kan, untuk melibatkanlah warga sekitar lagi untuk menjaga kenyamanan pengunjung. Jadi kadang-kadang kurang nyaman. Jadi kalau bisa image negatif diganti lagi, jadi bisa wisata keluarga. Betul. Padahal view-nya bagus loh. Betul. Kita punya Jenjang 500, Jalan Baru Air Manis, Gunung Padang, sungai, itu udah kaya, bukit, view-nya sangat indah sekali. Kalau ditata dengan baik, dengan serius dari pemerintah, insya Allah akan membantu ekonomi masyarakat sekitar. Kalau daerah Bukit Gado-Gado, itu saya dapat bocoran memang mau ditertibkan karena di situ destinasi yang jadi salah satu destinasi wisata unggulan di situ. Benar. Kota Padang. Iya. Itu kan ada penataan ulang di sana. Belum dapat bocoran dari saya belum dapat bocoran. Saya dapat bocoran. Semoga yang ada diperbaiki, malah diperindah. Jalan juga diperhatikan kembali, ya kan. Jadi bus-bus wisata yang mau ke Pantai Air Manis ataupun yang cuma banyak kan kafe-kafe di situ. Tempat parkir yang mungkin mau ditata ulang. Tempat ibadahnya. Sementara tempat ibadah agak ke atas ya. Fasilitas untuk wisatawan ya. Fasilitas untuk wisatawan. Pemirsa, kalau saya sih beranggapan kalau pemerintah Kota Padang ingin menata Bukit Gado-Gado, libatkan yang masyarakat yang telah ada, bukan begitu? Betul.
harapan warga Pak Anto sebagai warga di daerah situ apa untuk pemerintah daerah? Ya, Silakan. kalau kami sebagai masyarakat ya harapan kita, ya ayolah jangan apa tuh, biasanya kalau bahasa warungnya Pak ya, jangan hanya sekedar seremoni atau ada acara baru bergerak. Kalau bisa seterusnya. Jadi gitulah. Tapi Jangan kalau ada maunya doang gitu. Ya, jadi intinya kami dari komunitas Pak ya, kami itu bukan mengurangi sampahnya, tapi mengurangi budaya manusianya untuk membuang sampah ke sungai. Nah, kalau sampahnya nggak pernah habis, budaya gimana manusia jangan buang sampah ke sungai. Satu lagi, kita berharap dari pemerintah, Pemko atau gimana instansi untuk menambah kontainer setiap titik dan diadakan patroli untuk bagi masyarakat. Jadi daerah-daerah mana yang rawan kita tahu dong. Oke deh, Pak Anto. Demikian tadi pemirsa, harapan dari warga Batangarau kepada pemerintah daerah, khususnya dalam program lingkungan hidup dan tata kota ya. Juga untuk DLH bisa memperhatikan sampah-sampah yang berserakan di sepanjang alur sungai Batangarau, karena alur sungai Batangarau itu sangat potensial jadi satu destinasi wisata. Satu contoh seperti yang Mbak Anto bilang tadi, wisata malam yang disediakan beberapa sampan berwarna-warni, itu hilir mudik dari muara sungai ke dalam sungai cuman beberapa kilometer atau cuman 2 kilometer, balik lagi, itu akan jadi pemasukan ekonomi masyarakat kan. Jadi jadi biasanya masyarakat sana jadi nelayan, beralih ke wisata. Benar. Jadi itu tujuan kami sebenarnya. Mohon perhatian kepada pemerintah daerah dengan hal tersebut. Oke Pak Satu, terima kasih banyak Sama-sama Pak. telah hadir ke studio kami di malam hari ini. Ini malam Sabtu ya. Mungkin dengan perbincangan singkat ini, wisata alam di daerah Sungai Batangarau dan Bukit Gado-Gado serta kota tuanya khususnya dan jembatan Siti Nurbaya umumnya yang sering dikunjungi masyarakat akan lebih tertib, lebih bersih, dan wisatawan akan datang berkunjung ke situ. Oke, selamat malam, Andreas Kavi, Sumbar Live TV. Ciao.